Putra. Saya adalah salah satu peserta latihan dasar CPNS di Lembaga dan Pendidikan Agro Wilayah Medan bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mereview kembali materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Hieronymus Godang, yang mana materi tersebut adalah analisis isu-isu kontemporer dalam sikap perilaku bela negara. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta laksat diharapkan mampu memahami konsepsi perubahan lingkungan strategi, mengidentifikasi isu-isu kontemporer yang mengancam keberlangsungan NKRI. Dalam materi tersebut terdapat isu-isu yang diangkat dalam materi. Pertama adalah korupsi, yang kedua narkoba, yang ketiga paham radikalisme, yang keempat money laundry, yang kelima proxy war, dan yang keenam adalah hate speech. Pada yang pertama adalah korupsi. Secara harfiah, korupsi atau corruptio dalam bahasa Latin berarti busuk. Ada beberapa pendapat mengenai korupsi, salah satunya adalah Robert Greger, yang mana korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Secara yuridis, korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Jadi definisi korupsi adalah tindakan dilakukan oleh pejabat publik di mana mereka menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Ada bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang sehingga merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Yang keempat, pemerasan. Yang kelima, perbuatan curang. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang ketujuh, gratifikasi. Materi isu yang kedua adalah narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Fakta-fakta narkoba itu ada beberapa. Yang pertama, menurut BNN, 37 hingga 40 orang di Indonesia meninggal setiap harinya akibat mengkonsumsi narkotika. Yang kedua, pengguna narkoba terdiri dari laki-laki sebesar 74,5% dan perempuan sebesar 25,5%. Yang ketiga, laki-laki lebih banyak mengkonsumsi sabu dan ganja, sedangkan perempuan lebih menyukai opium. Yang keempat, menurut BNN, jenis narkoba yang paling banyak dipakai adalah sabu, disusul dengan ganja, ekstasi, dan heroin. Yang kelima, tahun 2019, BNN memusnahkan barang bukti narkoba dengan jumlah yang sangat besar hanya dari 4 tersangka pengedar. Tiga, paham radikalisme. Radikalisme dapat mengancam keutuhan bangsa. Oleh sebab itu, ASN sudah sepatutnya sebagai agen negara mampu menjadi perekat kesatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah sebaliknya, malah menimbulkan kesusahan di masyarakat. Banyak anak muda yang mengikuti kelompok-kelompok radikalisme. Ini dikarenakan seorang anak muda sedang mencari jati diri, sehingga apabila mereka salah bergaul, maka mereka akan terpleset menjadi bagian kelompok dari radikalisme. Isu yang keempat adalah money laundry. Money laundry atau pencucian uang adalah cara yang biasa dilakukan dengan memecah uang menjadi satuan yang lebih kecil agar tidak mudah dicurigai. Cara yang digunakan adalah dengan membeli aset, berinvestasi, atau dengan menyebar uang tersebut melalui pembukaan rekening bank di beberapa negara. Sebagai ASN, kita harus menghindari praktek pencucian uang ini. Isu yang kelima adalah proxy war. Proxy war adalah istilah perang modern yang artinya perang tidak menggunakan senjata tetapi dengan menggunakan pihak ketiga. Selanjutnya cyber war, yaitu dengan
pencucian otak melalui sosial media dengan melempar isu-isu yang berpotensi menciptakan menurunnya kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintah. Dan yang terakhir adalah hate speech. Hate speech adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi ciri negara demokratis dan hak setiap orang yang dijamin negara. Tantangan terbesar negara demokrasi adalah ujaran kebencian. Bentuk-bentuk hate speech yang harus dihindari adalah penghinaan, menghasut, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, dan hoax. Sebagai ASN, kita harus menghindari perbuatan ini dengan tidak menyebarkan informasi yang tidak benar adanya, dengan menggunakan media sosial dengan bijak. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.